Hello, good morning students. Okay, today Mr. Brian want to review about present continuous tense. For the last meeting, Mr. Brian sudah menjelaskan tentang present continuous tense ini ya. Mr. Brian sudah menjelaskan tentang present continuous tense. Oke, sekarang present continuous tense itu apa sih? Present continuous tense itu kemarin Mr. Brian sudah jelaskan bahwa kegunaan dari tenses ini adalah prakata atau perkataan yang sering kita gunakan dalam sehari-hari atau yang sedang berlangsung. Contoh, Mr. Brian sedang makan. Mr. Brian is eating. Mr. Brian sedang menulis. Mr. Brian is writing. Itu ya. Jadi, yang sedang dilakukan sekarang itu apa? Okay. What are you doing? Apa yang kamu lakukan? Nah, itu kan juga bisa menjadi yang sedang dilakukan hari ini ya. Oke. Nah, kemarin juga AMC ada yang masih bingung tentang rumusnya. Oke, kita lihat lagi di rumusnya. Present continuous tense. Di sini ada 4 ya. Ada 4. 4 kata, nggak aja 4 kata gitu ya. The first one is subject, the second one is to be, the third one is verb ing, and the last one is object. Now, what is subject? Subject itu nama orang yang hijau ya, the green one. Subject itu nama orang. Contoh, Mr. Brian. Oke, Mr. Tony di depan contoh. Oke, nama panggilan dia perempuan. She. Nah, itu ya, subjek itu biasanya nama orang. Nah, kedua is to be. Oke, biasanya dalam bentuk pertanyaan, to be itu paling banyak dicari. Oke, sekarang untuk menentukan to be itu bagaimana? Kita bisa lihat di sini ya, tabel ini saya sudah siapkan kemarin juga. Oke, to be di sini ada tunggal dan jamak. Nomor 1 ya, the first one, tunggal. Biasanya kalau kita tunggal itu I, you, he, she, it. Oke. Kalau jamak, we, you, they. Nah, Mr. Brian, kenapa you masuk tunggal dan jamak? Ya emang itu peraturannya dari sana ya. You itu pokoknya masuk ke dalam dua-duanya dalam bentuk tunggal dan jamak. Nah, untuk menentukan to be, kita harus melihat subjeknya. Kalau semuanya subjeknya I, kita pasti pakainya am. Coba kalau semuanya you, kita pakainya are. Iya kan? Oke, sekarang coba Mr. Brian. Mr. Brian, dia laki-laki atau dia perempuan? Dia laki-laki ya. So, Mr. Brian use he. Nah, setelah kita ketemu subjeknya, kita pasti mencari to be-nya. Kita bisa menentukan to be-nya. Nah, to be-nya is. Oke, that one. Sekarang kita balik ke rumus lagi. Coba di sini. Mr. Tony. Tony, bisa nama cowok ya dia. Nama cowok. Nah, Mr. Tony ini sudah diketahui subjeknya Mr. Tony. Dia laki-laki atau dia perempuan? Dia laki-laki ya. Atau kita bisa pakai he. Nah, setelah kita tahu subjeknya he, to be-nya apa? Ya, pasti to be-nya is gitu ya. Oke. Coba lagi di sini. Sudah ketemu kan Mr. Tony is benar berarti kan? Oke. Nah, selanjutnya yang bagian merah. Kita ada yang hijau, hitam, udah ya. The green one, the black one. Dan and now kita lihat bagian merah atau the red one here. Di sini kita menggunakan verb ing. Verb itu kata kerja. Oke. Nah, verb itu kata kerja dan mendapat imbuhan ing. Present continuous tense. Apa yang sedang dilakukan sekarang? Ya, ingat.
Nah, apapun yang sudah dilakukan sekarang biasanya menggunakan imbuhan ing gitu. Jadi, what are you doing? I am eating. Saya sedang makan gitu ya. Apa yang kamu lakukan? What are you doing? Gitu kan. Nah, pokoknya di sini semua verbnya itu mendapat imbuhan ing. Oke. Nah, verb ini pasti ada di belakang si to be ini. Oke ya, ingat rumusnya. Rumus itu paten dan tidak akan pernah berubah. Oke, nah terakhir itu objek. Nah, biasanya objek ini bisa benda, bisa tempat, bisa keterangan waktu, dan keterangan sifat bisa ya juga ya. Oke, now coba lagi di contohnya di sini. She is. Kenapa di sini is? Karena kita lihat di sini she kan subjek sebagai subjek. To be-nya apa? To be. To be-nya pasti is. Kenapa di sini is? Karena subjeknya she. Tadi dilihat lagi, bener nggak? Subjeknya she. So, to be-nya is, gitu ya. Bener. She is, bener kan? Nah, setelah to be-nya kita tahu, subjek to be sudah lengkap. Nah, sekarang kita perlu mencari verb ing. Nah, do itu apa? Melakukan kan? Bahasa Indonesianya do. Oke. So, kita pakai di sini do. Menambah imbuhan ing menjadi do ing gitu ya. Nah, doing. Oke. Karena mendapat imbuhan ing kan kata kerjanya atau verbnya. Oke. Nah, sekarang lagi contoh soal lagi. Di sini. What's your Aunt Sonia preparing for the reunion on Saturday? Oke, di sini kan di pertanyaan di kalimat kedua. Kalimat pertamanya bisa translatein ya. Apa yang dilakukan Bibi Sonia? Maaf sekali lagi. Apa yang Bibi Sonia persiapkan untuk reuni pada Sabtu besok? Oke. Now the second sentence here. Kini ditanyakan kan she. Bentuknya she. She itu subject, to be, atau verb. Ayo, subject nama orang. To be pasti is mr itu kan. So, she itu subject. Nah, subjeknya sudah diketahui. Sekarang kita perlu mencari to be. To be-nya she apa? Ayo, to be-nya she. Ini kita pakai she kan di sini, berarti to be-nya is. Oke, she is. She is apa? Di sini ada kata kerja atau verb. Nah, kalau kita udah ketahui di sini ada verb, otomatis kita mendapat imbuhan ing. Jadi making itu ya. She is making her famous chocolate cake. Dia sedang membuat coklat cake yang sangat terkenal milik dia. Famous itu sangat terkenal. Oke, for the next, coba lagi di sini. Kita latihan soal aja ya buat jelasnya ya. For the second sentence, are you doing something special at the reunion? Apakah kamu melakukan sesuatu yang sangat spesial di reuni? So, ini kalimat anunya ya, questionnya ya. Nah, di sini kalimat yang dipertanyakan di sini. Subjeknya dari ketahui, I, saya. Nah, kita perlu mencari to be. Oke. Jadi kalau subjeknya saya, to be-nya am ya. I am biasanya. Ingat ya, paling mudah itu I. Pasti to be-nya am. Oke. Kita balik lagi ke soal. I am
Nah, setelah kita dapat I, sini pasti to be-nya am. Kita perlu mencari verb-nya. Run. Verb tadi mendapat imbuhan ing menjadi I am running ya, running in the 3-leg race. And I, nah di sini ada lagi, and I, bla bla bla, it. Oke, di sini I lagi. Lalu to be-nya apa? To be-nya am. I am. Lalu di sini verb lagi, it mendapat imbuhan ing. Jadi I am eating lots of chocolate cake gitu ya. Yuk kita cepat. Oke, the last one here. Coba lagi. What are you doing for your grandmother's birthday next week? What are you doing for your grandmother's birthday next week? Ayo, apa yang kamu lakukan untuk ulang tahun nenekmu minggu depan? So, yang dipertanyakan di sini kan second sentence-nya di sini ya. I bla 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 give. Oke. Di sini subjeknya apa? I. Ingat ya, I itu pasti to be-nya am ya, I am gitu ya. Oke. Subjek I, to be am. Sekarang kita perlu mencari verb. Nah, gitu. Nah, verbnya give kan? Sudah Bapak turungin di sini, give. Oke. I am give mendapat imbuhan ing menjadi I am giving. Oke, gitu ya. Her a card and a box of candy. Oke, ini yang kemarin yang lebih intens yuk. Coba nomor 1 di sini. She. Yuk. Hijau. She is not. Nah, di sini kan subjeknya she. Dia perempuan. Nah, kalau she di sini apanya? Setelah she pasti to be. Oke, to be ya. Ingat, setelah subjek pasti to be. Nah, setelah itu, setelah subjek dan verb, setelah subjek dan to be-nya ditemukan, kita akan melihat ke bagian verb. Nah, verbnya di sini apa? Do. Mendapat imbuhan ing menjadi doing. She is not doing, gitu ya. Doing her homework last night. Oke, lagi Mr. Tony. Tadi sudah di sana ya. Dijelaskan Mr. Tony tadi dia laki-laki kan, pasti to be-nya is, sama seperti atasnya ya. Dia perempuan is, dia laki-laki is. Oke, Mr. Tony is, setelah to be ketemu verbnya making. Oke, the third one, my parents. Oke, di sini 2 ya. Ini jamak atau my parents tuh terdiri dari ayah dan ibu, berarti 2. Jadi kita subjeknya pakai yang D. Oke, setelah kita pakai D, kita pasti mencari to be-nya. To be-nya adalah are. Oke, nah di sini ini udah ada getting ya. Getting itu udah verb-nya sendiri. Oke, now for the fourth one, number 4 here, kita subjeknya D. Oh, tadi seperti yang di atas my parents. Oke, berarti kita udah tahu pasti subjeknya are. Oke, to be-nya sudah ketemu. Perlu mencari verb. Nah, verbnya ing. Verb plus ing ya. Verb plus ing. Jadi read, ding gitu ya. And the next, Gloria. Ini nama perempuan ya. Gloria. So, the subject is she or he. Ya, she ya, pasti ya. She is. Nah, kalau my she kan pasti to be-nya she is kan. Setelah to be-nya ketemu, kita perlu mencari verb-nya lagi. She is cook kan, mendapat imbuhan ing jadi cooking. Nah, dengan ini saya atau Mr. Brian undur diri untuk present continuous tense ya. Bapak saya sudah jelaskan 2 kali dan saya harap
Kalian semua paham ya? Oke, thanks all and see you next week.